Hai semuanya, jadi di video ini gue ingin mereview salah satu reksadana yang menurut gue secara return 1 tahun terakhir ini cukup baik ya, itu sekitar berapa ya, antara 8 atau 9 persenan. Jadi ini adalah reksadana Bahana Primavera ya. Nah ini kira-kira seperti apa sih sudut pandang gue soal reksadana ini ya. Kira-kira apakah bagus atau enggak, dan kita akan kulik satu persatu beserta juga asetnya. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. 1, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. 2, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi kita langsung aja. Gue akan share screen sini. Gue akan buka aplikasi Bibit ya. Jadi yang kalian belum tahu, ini adalah aplikasi reksadana yaitu Bibit. Jadi di sini gua biasanya berinvestasi reksadana juga di sini. Nah, di sini salah satu reksadana saham yang gua pengen review adalah Bahana Primavera 99 kelas G. Ya. Namanya agak susah ya guys. Kira-kira bagus apa enggak? Jadi kita mulai dulu dari reputasi. Reputasi itu salah satu aspek yang paling penting ketika kalian pengen memilih reksadana. Kira-kira Bahana Primavera 99 kelas G ini bagus apa enggak sih? Sebenarnya kita harus lihat dari reputasi manajer investasinya. Manajer investasi kalian bisa lihat di bawah sini. Ini adalah Bahana Asset Management. Kalian bisa search aja di Google Bahana Asset Management. Kira-kira setelah kalian search seperti ini, ada nggak pemberitaan negatif soal Bahana? Ya. Oh, di sini tidak ada, misalnya ditegur OJK atau apa. Kalau misalkan ada, nah tentu kalian harus kaji lagi itu kenapa. Kalau ternyata itu bagus, ya tidak ada masalah, ya berarti reputasinya oke, gitu. Nah, kedua, reputasi itu juga bisa dilihat dari keterkenalan dari sebuah reksadana. Misalkan kalian nih ada reksadana kan produknya BNI. Nah, BNI kan sebenarnya dari bank aja lo udah tahu kan, tanpa lo harus masuk ke reksadana. Nah, itu secara reputasi juga memang sudah terkenal. Nah, kalau di sini kan mungkin orang yang reksadana nih yang lebih umumnya tahu Bahana, oke. Okay? But anyway, reputasinya sejauh ini masih baik. Yang kedua, aspek yang gue nilai itu biasanya dari segi total AUM. Jadi total AUM itu adalah dana kelolaan pada reksadana. Semakin tinggi dana kelolaan pada reksadana, maka akan semakin baik atau semakin tingkat kepercayaan investor terhadap suatu reksadana ini semakin tinggi. Nah, di sini kalau total AUM-nya udah di atas dari 100 miliar, menurut sudut pandang gua udah cukup baik. Di sini 1,47 triliun, jadi sebenarnya udah di atas dari 100 miliar. Ini udah cukup baik ya. Bukan cukup baik guys, tapi ini udah sangat baik, 1,4 triliun Pak. Ini 10 kali lipat kali ya. Oke, jadi dari total AUM kita bisa lihat ya, sebenarnya di oke. Lalu kita bahas dari aspek lain lagi, yaitu expense ratio. Ya, expense ratio itu salah satu yang gue peduli juga ketika gue menilai reksadana ini bagus apa enggak. Nah, Bahana Primavera kelas G ini expense ratio-nya itu 1,29. Menurut gue ini sangat kecil ya guys ya. Karena expense ratio untuk reksadana saham itu umumnya sekitar 4 persenan ke atas ya. Kalian gimana sih cara cari tahunya? Kalian bisa cek aja di back. Nah, terus kalian lihat nih. Ini expense ratio nih. Kalian bandingin nih. Ada yang 5%, dan 3%, ada yang 1%, ada yang 2%, ada yang 5%, ya kan, tuh. Makin ke bawah makin gede, biasanya 4,3, 6, 8, tuh. 6, 5, ya kan. Rata-rata kan gede-gede kan, guys. Kayak gitu, oke? Berarti ini kategorinya masih kecil, guys. Nah, expense ratio itu apa sih? Expense ratio itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi untuk mengelola suatu reksadana. Berarti ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh si Bahana Asset Management dalam mengelola Bahana Primavera 99 kelas G.
Biaya itu bisa berupa marketing fee, trading fee, sharing fee, apalagi itu beban-beban yang berkaitan tentang pengelolaan reksadana ini, termasuk bayar analisnya. Nah, jadi ini nih 1,29. Terus juga bayar aplikasi reksadana ya. Jadi ada yang namanya tuh sharing fee juga antara manajer investasi nanti bagi hasil dengan pihak aplikasi. Karena kan pihak aplikasi udah ngebantu ngejual produk nih, gitu. Nanti ada bagi hasil juga. Kalau untuk presentasi sendiri beda-beda sih, gitu. Tergantung dari deal-dealan antara si pihak aplikasi reksadana dengan pihak manajer investasi. Misalkan ini kan bibit nih, berarti antara deal-dealannya si bibit dengan pihak bahana, berapa persennya itu, ya itu ada di belakang layar sih. Gitu ya. Oke, seperti itu intinya. Lalu kita lihat dari secara kinerja 1 tahun terakhir itu returnnya 9,54. Menurut gua ini udah bagus ya guys ya. Itu udah returnnya cukup baik 1 tahun terakhir 9,54. Kalau kita kaji 3 tahun, oh belum keluar. 1 tahun sih oke ya. Gitu. Jadi secara kinerja masa lalu bagus. Lalu kalau kita lihat drawdown itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi dalam 1 tahun terakhir. Nah, kalau di sini minus 10% menurut gua masih kecil ya, guys. Ya, karena rata-rata reksadana saham itu bisa turun sekitar 27%, bisa sampai 40% itu pernah juga. 36%. Ini 10% termasuk kecil ya untuk reksadana saham. Tapi kalau lo misalkan punya portofolio, lo turun minus 10% aja, lo udah panik kali. Lo udah shock kali. Lo bayangin aja kayak misalkan lo naruh sejuta, 100.000 ya, 100 ribuan lebih, nilai lo udah turun. Ya kan lo panik gitu. Kalau orang yang punya 10 juta, 1 juta lagi minus nih. Ya kan karena 10%. Ini jadi sebenarnya faedahnya apa sih? Faedahnya itu untuk tahu kira-kira kalau misalkan dengan adanya penurunan ini di masa yang akan datang, kalian siap atau enggak gitu. Walaupun ini tuh belum tentu ke depan sama, bisa lebih bisa kurang. Tapi ini sebuah apa ya, acuan aja lah gitu. Oke. Lalu kategori reksadana saham. Di sini kita juga bisa lihat minimal pembeliannya cepet. Jadi kan ada juga reksadana yang dimulai dari 10.000, ini 100.000 dimulai. Ya cukup lumayan affordable lah. Kalau kalian punya budget ya silakan. Lalu di sini ada bank kasedian dan bank penampung. Bank kasedian itu adalah bank di mana uang investor itu disimpan. Jadi lagi-lagi ya, nanti kalau ada yang nanya, oh uang kita disimpan di bibit, kalau bibit ada apa-apa gimana? Ya nggak ada kaitannya. Orang duit lo nggak disimpan di bibit, duit lo disimpan sama bank kasedian ini, gitu. Jadi kalaupun bibit ada masalah, lu tinggal ngomong sama pihak dari manajer investasi yang dimana reksadananya lo invest. Ya ntar lo kasih tahu, ntar udah dikasih jalan keluar. Kayak gitu. Jadi untungnya bank kasedian itu. Bank penampung apa sih? Bank penampung itu biasanya kalau misalkan lo menarik nih penjualan lo nih, otomatis dari bank penampung ke bank lo. Kalau misalkan beda, ya bank penampung kalian dengan bank penampung ini dengan banknya kalian, kalian akan kena 6.500 atau 3,5 biar transfer beda bank gitu loh. Kayak misalkan nih, ini Standard Charter, misalnya bank lo BCA, ya udah berarti lo kena 6,5 atau 3,5. Oke. Nah, ini alokasi aset. Alokasi aset itu sangat penting juga untuk kalian perhatiin ya ketika kalian pengen milih reksadana. Reksadana itu kan basically adalah paket investasi. Jadi lo mesti tahu isinya apa aja. Ini produknya bagus apa enggak sih? Atau emang saham-saham gorengan semua nih, apa saham-saham pump and dump doang gitu. Nah, kita kaji sama-sama. Di sini alokasi asetnya itu adalah 96% di saham, likuiditasnya 4%. Jadi kalau sahamnya 96%, karena sebenarnya kriteria untuk reksadana saham itu yang penting 80% proporsinya harus di saham. Mau dia lebih kek, ya nggak masalah gitu. Cuman 80% minimum di saham, sisanya terserah deh. Oke. Nah, ini kan 96% di saham. Nah, di sini top holdings lebih dijelasin lagi. Saham apa aja sih, likuiditas apa aja. Nah, di sini dibahas. Di sini ada saham United Tractor sampai saham Bank BRI. Cuman kalau kalian perhatiin apa ya, gue bikin review kayak gini, biasanya gue nge-review dari samping nih, United Tractor and the Gang gitu ya, dari kiri. Nah, gue sekarang coba mau review dari kanan aja deh, gitu ya. Nah, di sini gue akan coba buka dari bawah dulu ya, PT Bank BRI. Ya, kita cek dari salah satu aplikasi saudaranya Bibit, yaitu Stockbit ya. Jadi ini Stockbit ini adalah aplikasi saham ya. Ya, oke.
Mari kita analisa apakah saham ini bagus. Ternyata berdasarkan kinerja satu hari ini memang bagus ya. Kalau kita lihat setahun kinerjanya oke lah. Not bad lah, bukan oke sih. Not bad karena sebenarnya dia udah untung 3,82%. Cuman memang banyak fluktuatif ya. Jadi kalau kalian perhatikan Agustus sampai Oktober tuh sangat dalam di sini. Tapi mulai sekarang udah mulai recovery juga ya. Ya, tuh kalau kalian 5 tahun lalu kalian invest di sini kalian udah untung 84%. Walaupun ada penurunan dahsyat. Tapi setahun kalian udah 3,82%. Secara kinerja berarti ini yang menyumbang positif di Bahana Primavera ini juga. Gitu. Cuman kita lihat laporan keuangannya sehat atau enggak. Karena kan lo mau juga punya reksadana yang di dalamnya aset sahamnya itu memang sehat. Nah, caranya ya lo lihat dari key stats. Sebenarnya kalau lo mau lihat lebih detail lagi, lo lihat dari laporan keuangannya atau laporan tahunannya. Cuma ini secara singkat aja sih. Lalu di sini ya, pertama kali ada yang namanya net income. Net income itu pengen lihat pendapatan bersih suatu perusahaan. Jadi kalau misalkan lo punya pendapatan yang udah dikurangin yang lain-lain, udah bersih, kalau dia memang rata-rata positif dan selalu continue gitu ya, berarti itu bagus banget. Kita lihat. Dari Q1 6,8 T ya. Terus Q2 turun 5,6, Q3 dia naik lagi 6,7, Q4 dia 11,8. Overall menurut gua bagus ya, walaupun dia ada penurunan di kuartal 2, tapi menurut gua ini udah cukup baik juga. Seperti itu guys. Oke, di sini biasanya gua ada nggak ya? Gue coba buka calculator ada ya? Calculator. Oke. Nah, itu sekalian gue buka ya kalkulator ya guys ya. Nih, gue pengen hitung kira-kira saham ini mahal atau enggak. Caranya P ratio annualized ya. Berapa nih? 23,08, 23. Ini gue baru pakai ginian Pak ya. 23,0, komanya mana guys ya? Mate gue agak-agak ini nih. 23,08. Oh, ternyata mendelep guys. Wait. Oke, kecilin aja. Oh, ini nggak bisa ya? Nah, bisa. 23,08 dikalikan dengan 204 ya. Oke, dikalikan dengan 204,93. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah 4.729. Nah, kalau kalian bandingkan di sini, ini adalah nilai intrinsiknya 4729,78 ya. Kalau dibulatin 4730. Sebenarnya kurang lebih sama ya gitu. Berarti kalau kayak gini harganya standar-standar aja, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga sih. Gitu. Cuman nilai intrinsiknya sedikit lebih rendah dikit. Tapi ya anggap aja sama lah. Berarti nggak kemahalan, nggak kemurahan juga. Lalu kalau kita lihat daripada ROA dan ROE ya. Jadi return on asset dan return on equity ini pengen dilihat apakah efisien nggak nih si perusahaan ini dalam urusan aset dan juga dari urusan permodalannya. Kita lihat dari asetnya ternyata 1,85% ya. Nah ini udah cukup efisien guys, karena biasanya ROA yang bagus untuk perbankan dan juga saham itu di atas dari 1. Nah ini berarti udah di atas dari 1, udah positif di atas dari 1 juga. Itu artinya memang cukup efisien dalam pengelolaan asetnya. Dengan aset yang ada, dia bisa menghasilkan profit yang cukup baik. Lalu ROE-nya di sini itu udah di atas dari 8%, yaitu 10,76. Jadi di sini sudah sangat efisien dalam penggunaan modalnya. Jadi dengan modal yang ada, dia bisa men-generate profit yang cukup baik ya, udah di atas dari 6% bahkan 8% ya guys. Jadi overall bagus. Lalu gue lihat juga dari dividen. Tuh, dividennya ganteng guys. Dividennya itu 174,23. Ini tuh sebenarnya udah termasuk gede guys. Gitu. Karena ada beberapa dividen juga yang kayak cuma 20 perak, bahkan ada yang nggak bagi. Nah ini udah bagi ini. Jadi sebenarnya udah cukup baik sih. Bukan cukup baik, sangat baik dari dividennya. Lalu itu sih mungkin dari penilaian singkatnya aja. Dari laporan keuangan singkatnya yang kayak gini, menurut gua ini bagus, saham ini bagus gitu. Saham ini bagus sekarang ini juga, lu bisa lihat nih,
6 bulan aja 23%, 6 bulan lalu 23%. Kalau lo invest dari 10 tahun lalu, lo dapat return 256%, 5 tahun 84,33%. Jadi gede banget gitu ya. Semakin lama semakin gede gitu ya. Tapi nggak juga sih ini lihat nih. 1 tahun dia malah turun kan, padahal dia 6 bulan malah lebih gede gitu. Kenapa? Karena siklus guys. Kadang-kadang siklus tuh kita nggak ada yang tahu gitu. Cuman ya di sini 1 tahun dia masih bisa profit kayak gini ya udah cukup oke lah gitu dibandingkan nggak profit juga kan. Nah secara laporan keuangan bagus sih. Kalau misalkan gue lihat dari perusahaan-perusahaan kayak gini berarti emang perusahaan punya apa ya fundamental yang bagus. Cuman emang kebetulan sahamnya aja lagi turun gitu sih. Oke, jadi ini adalah salah satu penyumbang positif juga di sini ya di reksadana ini. Lalu kita kaji PT BCA atau Bank Sentral Asia. Asia bukan Asia ya guys ya. Oke, BCA kita lihat. Lo lihat tuh 1 tahun terakhir returnnya 23,06. Jadi ini sangat baik ya guys ya. Jadi secara return berarti ini yang apa ya berkontribusi kenapa hasilnya itu bisa positif bahkan 9,54. Karena dia menyimpan salah satu aset investasinya itu di BCA yang notabene ternyata returnnya 23,06% secara 1 tahun terakhir. Mari kita lihat dari laporan keuangannya, Keystats. Nah, di Keystats ini kita lihat nih pendapatan bersihnya Q1 ke Q2 dia meningkat, Q2 ke Q3 dia meningkat, Q3 ke Q4 dia menurun. Nah, sebenarnya hampir sama yang tadi ya, cuman di sini dia turunnya pas akhir ya. Cuman ini masih cukup stabil sih menurut gua, stabil dan cenderung bagus gitu ya. Dan ini oke sih. Berarti pendapatan bersihnya masih bisa termaintain dan hasilnya itu masih stabil dan stabilnya itu stabil ke bagus, bukan stabil ke oke ataupun jelek. Nah, ini bagus. Lalu kita pengen lihat harganya kemahalan apa enggak. Kita lihat ya 31,09 ya, kopi ya di sini. Kita copy saja ya. Kita kalikan dengan misalkan 254,90. Misalnya copy 254,90. Berapakah hasilnya guys? Kita hasilkan 7924. 7924,8 berarti 7925 lah ya, sama lah harganya ya standar-standar aja, tidak terlalu kemahalan atau tidak juga kemurahan, jadi standar ya. Secara returnnya udah bagus, secara manajemen effectiveness ya dari ROA-nya atau return on asset-nya itu dia sangat efisien guys, karena udah di atas daripada 1 juga, bahkan ini 2,59. Jadi kalau kita nanya apakah BCA ini efisien nggak dalam pengelolaan asetnya, dengan aset yang ada dia bisa mengenerate profit yang cukup bagus. Ini udah cukup bagus guys. Ini berdasarkan TTM ya, atau trailing 12 months, atau berdasarkan dari 4 kuartal terakhir. Ini udah cukup baik. Lalu kita lihat daripada return on equity. Return on equity ini kita pengen lihat apakah dia efisien nggak dalam penggunaan modalnya ini gitu ya, dibandingkan dengan hasilnya. Kalau misalkan hasilnya lebih baik, biasanya positif hasilnya. Ya, ininya tuh persentasenya positif bukan minus. Dan juga di atas dari 6-8%. Ini udah jauh guys. Ini udah 15,50%. Jadi sebenarnya dari manajemen effectiveness itu udah bagus untuk BCA. Lalu kalau kita misalkan kaji lagi dari, biasanya di sini tuh ada debt to equity sih. Nah, di sini ya dari dividen. Dividennya ya not bad lah, 25 perak, tapi oke. Tapi lo lihat di sini loh, TTM-nya 457 gede banget, Pak. Ya kita kalau kayak gini-gini, lo cek di Corp Action ya. Nah, ternyata dari Corp Action-nya dia bagi dividen berapa kali sih? Oh, setahun 2 kali nih. Tuh, kan? Tuh, expired date-nya April 2021, di sini November, berarti dia bagi 2 kali. Sebentar. Kan 2021, 2022, iya benar, bagi 2 kali. Pertama dia juga ya Pak ya. Dia sebelumnya itu 432 loh. Bagi dividennya tuh gede loh. Ini gede banget loh. Ini 432
perak per lembar saham ya. Kalau gue dulu punya banyak nih, enak juga nih. 432, cuman mungkin karena adanya nih ya, stock split ya. Jadi sahamnya itu yang tadinya 3 jutaan, jadi ini cuma 700-an sekian. Ya udah gitu. Jadi dipotong gitu ya. Harganya jadi lebih murah, tapi dia bagi dividennya setelah itu agak kecil sih. Tapi ini udah bagus lagi nih yang terakhir. Ini udah bagus nih. Oke. Jadi overall di sini bagus ya. Jadi memang dari laporan keuangannya bagus, kinerjanya bagus. Nah ini salah satu yang menyumbang positif juga. Pertanyaannya apakah gue mau invest di saham ini kalau misalkan gue ada budgetnya? Iya, gue akan invest di saham ini kalau gue ada budgetnya. Ya, seperti itu. PT Telekomunikasi Indonesia, mari kita kaji. Ini kan singkat ya guys ya, kalau bahas lebih dalam sih bisa aja. Ya kalau lo mau bahas dari Bandar Moloki kan beda lagi, ntar ceritanya. Oke, mana nih kok nggak keluar? Nah ini dia. Oke, kita lihat dari kinerja 1 tahun terakhir itu returnnya 35%. Jadi ini sangat tinggi ya guys, itu hasilnya baik ya. Telkom memang lagi naik kayaknya. Lihat 1 hari aja kayaknya dia 0,22 naik, dia bagus nih. Kok saham-saham Telkom ya wajar sih gitu. Karena mungkin di saat pandemi orang pada pakai yang berhubungan dengan internet ya. Ya, jadi ini juga akan mempengaruhi juga gitu. Apalagi Telkom ini kan berhubungan dengan pulsa, internet, handphone. Itu dipakai banget saat pandemi. Oke, dari ininya berarti Telkom ini yang menyumbang positif juga ya guys ya di portofolio ini. Kenapa dia bisa plus ya, bukan minus karena itu. Tapi gue yakin kenapa ini nggak bisa lebih gede lagi daripada ini, pasti ada salah satu portofolio saham yang di dalam tuh ada yang minusnya. Kita kaji PT Telkom itu segitu. Laporan keuangannya dari Q1, Q2 dia meningkat, Q2 ke Q3 dia turun sedikit, ya puluhan miliar gitu ya. Ini menurut gua bagus ya, laporan keuangannya masih cenderung bagus ya, cenderung bagus bahkan ke bagus ya. Jadi dari pendapatan bersihnya ini udah cukup stabil dan bagus. Kedua kalau kita lihat dari P ratio-nya mahal apa enggak, mari kita kaji sama-sama. 17,95 17,95 kali dikali 254,01 254,01 4559 4559 4559 ya, berarti di sini 4560, berarti ini sedikit lebih mahal guys. Iya, ini lebih mahal. Jadi sahamnya ini sedikit lebih mahal daripada nilai intrinsiknya. Tapi nggak apa-apa gitu. Mahal kan bukan berarti jelek juga. Tapi kalau misalkan murah kan suatu advantage juga sih. Kalau kita lihat lagi di sini, kita lihat dari ROA dan ROE-nya. Jadi dari segi return on asset-nya yaitu 9,33%, menurut gua cukup oke juga, cukup bagus ya gitu, karena berarti di sini menandakan efisien Telkom ini dalam pengelolaan asetnya ya. Terus lalu kita lihat daripada return on equity-nya juga bagus ya, di sini 21,96, artinya dia juga cukup efisien dalam pengelolaan modalnya guys. Jadi good job berdasarkan TTM ini. Trailing 12 month. Lalu kita lihat dari debt to equity ratio, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata utangnya Telkom lumayan banyak ya guys ya. Jadi 0,52 atau mungkin kalau di aplikasi Ajaib sekitar 52%. Ini ya apa ya? Cukup lumayan tinggi ya gitu. Tapi oke lah gitu. Kita lihat dulu perusahaan ini mampu bayar nggak kalau misalkan dia utangnya segini. Kita lihat dari current ratio. Di sini sih 0,6 ya. Berarti artinya kemampuan tersebut perusahaan ini untuk melunasi utangnya itu masih kurang guys. Tapi sebenarnya ada beberapa orang yang berpendapat juga kalau misalkan debt to equity ratio-nya itu di bawah dari 1, artinya dia masih sanggup untuk melunasi daripada utangnya tersebut. Kemampuannya masih ada. Tapi pendapat gua bisa kayak gitu, bisa juga yang kayak current ratio. Kalau gue sih lebih ngacu pada current ratio ya. Di sini kalau dia di bawah dari 1 berarti kemampuannya masih kurang. Nah ini minusnya di sini guys.
Kalau kita lihat dari dividennya sangat tinggi guys, itu 168, itu jadi tinggi sekali gitu ya. Good. Jadi overall sih sebenarnya menurut gua bagus ya, cuman kelemahannya dari ini aja sih, kemampuan untuk melunasi utangnya, dan juga dari segi apa ya, sahamnya sedikit lebih kemahalan. Udah sih, saya laporan keuangannya bagus dan ini kinerjanya juga bagus. Apakah gue mau invest di sini apa enggak? Kalau dari segi laporan keuangan, iya. Cuman kan nggak hanya itu yang kita lihat sebenarnya. Kalau lo mau invest saham lebih dalam lagi daripada itu, lo lihat dari laporan keuangannya. Cuman bisa jadi kayak, oh Telkom, kira-kira Telkom 1 tahun lagi masih bagus apa enggak ya? 2 tahun lagi masih bagus nggak ya? Kira-kira kenapa orang mau menggunakan produk dari Telkom ini? That's the key. Ketika lo bisa mikirin itu, lo bisa tahu sama apa yang bakal ke depan naik. Ya, itu gue kasih kuncinya. Oke, Telkom berarti ini yang menyumbang positif juga. Kita lihat lagi, apalagi Astra Internasional. Ini Astra Internasional gue juga pernah cek sih. Ini hasilnya baik sih. Well sih, kali aja hari ini berubah guys. Ya kan, data selalu berubah guys. Nah, ternyata 1 tahun terakhir ya benar kan baik, 20,64%. Jadi hasilnya positif ya guys. Jadi artinya ini salah satu yang menyumbang portofolio positif ke reksadana ini juga ya. Jadi kenapa dia masih positif dan lumayan tinggi, karena ya dia juga naruh di sini yang mana returnnya juga gede. Oke, kita lihat dari laporan keuangannya secara singkat saja gitu. Kita lihat dari pendapatan bersihnya, Q1 ke Q2 dia peningkatan, Q2 Q3 dia peningkatan, Q3 ke Q4 dia ada penurunan. Tapi menurut gua hampir sama kayak yang tadi, cuman ini sedikit lebih turunnya agak dalam. Tapi masih bagus sih. Laporan keuangannya masih bagus ya. Lalu kita lihat daripada P ratio. Jadi P ratio-nya itu kemalan apa enggak? Ya, 13,18 kita copy aja di sini. Kita lihat C, paste, dikalikan dengan 498,87. 498,87. Nah, ternyata di sini 6575,1, 6575,1. Ya, jadi harganya ya most likely the same ya. Jadi kalau seperti ini tidak kemahalan, tidak juga kemurahan ya guys. Jadi ya standar-standar aja gitu. Nah, kalau kita lihat daripada manajemen effectiveness ya, di sini seperti apa sih? Dari ROA-nya atau return on asset-nya itu dia cukup efisien karena udah di atas daripada 1% juga. Berarti dengan nilai pendapatan yang mereka dapat, ya hasil yang mereka dapat itu compare atau dibandingkan dengan aset yang mereka punya, itu sebenarnya masih lebih unggul pendapatannya. Bahkan cukup lumayan tinggi gitu ya. Udah di atas dari 1% juga. Lalu dari return on equity ini dia sudah positif juga gitu. Dia di atas dari 8%, jadi menurut gua udah cukup bagus ya. Artinya memang dalam pengelolaan modal itu udah cukup baik juga. Lalu kita lihat daripada utang dan dia mampu untuk bayar utang apa enggak. Sebenarnya kalau kita lihat daripada utangnya dia di sini sedang kalau menurut gua 0,42 atau 42%. Nah, ini cukup baik ya gitu. Ya cukup oke lah. Tapi kita lihat current ratio-nya di sini, current ratio-nya udah di atas dari 1, yaitu 1,54. Artinya kemampuan perusahaan ini untuk melunasi utangnya itu sangat mampu. Jadi overall sih gue lihat saham ini bagus ya gitu. Salah satu saham yang bagus juga untuk kondisi pada saat ini. Tapi kan kita nggak tahu ke depan bakal kayak gimana. Kita lihat lagi dari dividen juga cukup baik ya, 45 ya. 45 perak per lembar saham, dan kalau misalkan dia bagi dividen berdasarkan yang lalu ya, jadi udah cukup oke juga. Overall bagus sih gue lihat, kinerjanya bagus, laporan keuangannya juga oke lah gitu. Jadi oke. Ini dia salah satu penyumbang positif juga. Ini gue tahu nih, gue pernah cek nih sebelumnya nih. Indofood sukses makmur. Oh, ini tuh setahu gue dia minus nih, terakhir gue cek nih. Kita kaji ya sama-sama ya Indofood nih. Apakah dia masih tidak begitu bersahabat? Mari kita kaji. Benar kan? Satu, dia penyumbang negatifnya tuh. 1 tahun terakhir dia kinerjanya minus 11,52%. Berarti Indofood ini salah satu aset yang minus yang yang ada pada reksadana Bahana. Nah,
Di sini itu makanya salah satu penyumbang kenapa dia returnnya nggak lebih gede daripada ini guys. So, nah oke, itu secara gambaran singkat. Mari kita lihat dari laporan keuangannya apakah bagus atau enggak. Q1, Q2, Q3, Q1 ke Q2 dia turun, Q2 ke Q3 dia naik. Jadi sempat ada penurunan tapi setelah itu dia naik. Jadi sebenarnya oke sih, bagus. Tapi harusnya nunggu kuartal 4 dulu. Cuman ya sejauh ini ya oke lah gitu. Kita lihat dari harganya apakah mahal apa enggak, 7,24. Kita inikan saja, paste dikalikan dengan 821,46. 821,46. 5947. Nah, kan beda kan guys, 5947,3. Artinya nilai intrinsiknya itu lebih kecil dibandingkan yang dijual ya, atau yang ada tertera sekarang gitu. Berarti artinya sahamnya Indofood ini lagi kemahalan guys. Gitu. Lalu kalau kita lihat daripada ini ya manajemen effectiveness dari ROA-nya itu dia positif ya, artinya memang bagus nih ya. Dalam efisiensi asetnya ya sangat efisien lah gitu ya. Cukup efisien perusahaan ini dalam pengelolaan asetnya. Kalau dari ROE-nya, return on equity-nya dia juga cukup efisien dalam pengelolaan modalnya, udah di atas dari 8% bahkan 17,90%. Nah, di sini juga ada yang beda pendapat juga guys. Kalau untuk produk-produk yang kayak model-model makanan, minuman itu tuh biasanya dikatakan bagus ROE-nya itu ketika di atas dari 14 atau 15% gitu. Nah, ini di sini udah di atas daripada itu, 17,90%. Jadi, mau yang lu teori 8% atau misalkan 14%, ini udah di atas dari dua-duanya. Jadi, sebenarnya dari tingkat efisiensi penggunaan modalnya itu udah cukup baik, guys. Overall bagus sih manajemen effectiveness-nya. Kalau kita lihat daripada debt to equity ratio, waduh, ternyata di sini kita bisa lihat utangnya si Indofood ini sangat tinggi guys, yaitu 1,25. Jadi utangnya tinggi. Nah itu sebenarnya kalau kayak gini-gini, lo harus cek di laporan keuangannya, laporan tahunannya juga lo cek. Lo mau lihat apakah ini bahaya atau enggak atau apa, nah itu di situ. Lalu kita lihat daripada current ratio-nya. Current ratio itu sebenarnya kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya. Jadi sebenarnya kalau perusahaan itu dia punya utang gede nggak masalah selama dia mampu untuk melunasin. Nah di sini dia cukup mampu lah gitu untuk melunasi. Bukan yang berlebih juga tapi cukup mampu untuk melunasi. Tapi balik lagi ada yang argue juga bahwa sebenarnya kalau DER di atas 1 itu berarti perusahaan nggak mampu untuk melunasin. Kalau menurut gua belum tentu guys gitu. Kalau dia current ratio-nya di atas dari 1, menurut gua masih bisa. Gitu. Cuman masih tipis sih gitu ya. Kalau yang kayak gini-gini kalau lu mau invest tuh lihat dari laporan tahunannya sih. Ini utangnya dari mana gitu asalnya. Dan apa yang digunain lebih banyak tuh. Oke, lalu kita lihat dari dividennya. Oh, ganteng nih dividennya. Dividennya gede banget nih, 278 per lembar saham. Jadi, oke, sangat oke. Jadi overall bagus nggak? Overall bagus ya guys ya. Cuman memang kelemahannya dari sahamnya kemahalan. Ya. Terus kalau ini juga dari jumlah kemampuan untuk membayarnya juga iya oke, tapi apa ya? Ya pas-pasan lah gitu. Bisa mampu untuk bayar tapi nggak terlalu lebih kemampuan. Seperti itu dan effectiveness manajemennya juga masih bagus. Overall ini menyumbang negatif ya di reksadana ini. Jadi kalian juga harus ingat negatif itu tidak selamanya selalu buruk dan positif itu tidak selamanya selalu baik gitu. Kenapa? Karena ada juga saham-saham yang bagus emang dia lagi turun aja, emang lagi fasenya gitu. Bisa jadi kebalik gitu, saham-saham yang lagi tinggi itu bukan emang saham bagus, tapi emang saham yang lagi kebetulan naik aja, belum diturunin aja, belum di-dump gitu. Seperti itu sih. Oke, jadi ini salah satu penyumbang negatif juga ya guys di sini. Nah, sisanya lo lihat sendirilah gitu ya, lo analisa sendiri gitu. Nah, nanti lo bisa tahu nih kalau memang rata-rata oke, portofolionya lo suka juga dan lo lihat ada potensi, lo bisa invest di sini.
Oke semuanya, bila mana kamu setelah ini merasa konten ini sangat membantu kalian dalam menganalisa juga, dan kalian setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gua yang ada di kolom di bawah ini juga. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000 ya, kalau kalian menggunakan aplikasi Bibit. Tetapi lagi-lagi ini adalah opsional, kalau kalian mau aja, kalau kalian nggak mau juga nggak masalah. Oke semuanya, bila mana kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gua. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Terima kasih.